Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Marilah kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Tuhan selalu menyertaiku, sekalipun ombak dan badai menghampiri hidupku. Ku percaya tangan Tuhan menopangku. Ku tahu Tuhan menyayangiku. Ku tahu Tuhan selalu menyertaiku, segala keperluanku Tuhan cukupkan selalu. Ku percaya Dia selalu ada bagiku. Engkau Tuhan Gembala yang setia, terpujilah namamu selamanya. Walau gelap jalanku tak kau biarkan, kau beri sinar agar jalanku terang. Ku berserah kepadamu, segala yang ku miliki ku persembahkan untukmu. Tuhan, aku percaya indah rencanamu, jadilah kehendakmu bagiku. Ku tahu Tuhan menyayangiku. Ku tahu Tuhan selalu menyertaiku, segala keperluanku Tuhan cukupkan selalu. Ku percaya Dia selalu ada bagiku. Engkau Tuhan Gembala yang setia, terpujilah namamu selamanya. Walau gelap jalanku tak kau biarkan, kau beri
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa seluruh keberadaan kehidupan kami kepada-Mu ya Allah. Karena kami tahu Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Oleh karena itu, untuk mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, Engkau datang, menyertailah kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab pertama Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kita diajak untuk belajar bagaimana kita dapat hidup berkenan kepada Allah, sama seperti Kristus yang telah hidup pada zamannya. Ia senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk belajar untuk hidup berkenan kepada Allah, di mana kita ketahui bahwa kehidupan kita bisa ada dan melakukan seluruh tugas dan karya, semua itu oleh karena Tuhan. Kita diajak untuk belajar dari anak-anak Allah seperti Henokh, Abraham, Nuh, Ayub, Daud, serta Kornelius, bagaimana mereka dapat hidup berkenan kepada Allah di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di mana Tuhan memilih kita dalam rancangan dan rencananya yang indah sebagai anak-anak Allah. Kita harus memiliki gaya hidup yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Selama Tuhan masih mengizinkan kita melakukan seluruh tugas dan karyanya, serta pelayanannya, kita wajib hidup sama seperti Kristus, yang telah hidup dengan penuh kasih, pengorbanan, dan secara langsung Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memiliki sifat yang sangat rendah hati dan lemah lembut, yang mau menerima dengan rela suatu tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan hati, tetapi Ia senantiasa memberikan pengampunan untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan lebih lagi Dia menekankan kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Keadaan ini Tuhan Yesus juga memberikan kesempatan bagi kita untuk tetap mengasihi. Dan Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kita sebagai anak-anak pilihan-Nya untuk senantiasa belajar dari firman Tuhan dan melakukan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita.
Tuhan telah memilih kita di tengah-tengah kondisi zaman atau kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan itu sudah sangat dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Dengan teknologi canggih itu kita bisa mengetahui hal-hal apa yang sedang terjadi di dunia ini. Sekalipun perkembangan dan kemajuan teknologi itu sangat cepat sekali, namun sama sekali belum sempurna. Di mana Tuhan mengizinkan kita untuk senantiasa meminta pimpinan dan penyertaan darinya, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Ini membuktikan kepada kita bahwa kebenaran firman Allah yang begitu sangat sempurna, yang mampu memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan menjadikan manusia dari debu tanah dengan sempurna. Kemudian Allah telah menetapkan anak-anaknya untuk mendapat dan menyenangkan hatinya. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, orang yang berkenan kepada Allah akan diberikan hikmat dalam segala hal sehingga setiap keputusan dalam hidupnya selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Untuk menjadi hidup yang berkenan kepada Allah, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Karena tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada kehidupan yang kekal kalau tidak melalui Dia. Sekalipun pepatah mengatakan ada 1001 jalan menuju ke Roma, tetapi hanya satu jalan menuju ke sorga. Bapak, mama, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan anak-anak yang dikasihinya agar selalu berjalan dalam kebenarannya. Dalam firman-Nya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu, relakanlah hatinya dan bertobatlah. Ada banyak orang yang tidak senang dan rela untuk ditegur dalam kesalahannya. Padahal teguran itu mengingatkan kita kembali untuk berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 5 mengatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ketika dilihat Tuhan, maka kejahatan manusia besar di bumi. Bahkan segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Oleh karena itu, Tuhan terus mengingatkan umat-Nya untuk senantiasa hidup dalam berbagai perubahan sesuai dengan firman-Nya. Kasih Allah adalah kasih yang sangat sempurna. Karena Dia telah mati untuk manusia, hidup dengan kerendahan hati adalah salah satu ciri orang yang dikenal Allah. Karena orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati ketika dia melakukan sebuah kesalahan dengan cinta kasih yang tulus, Allah menegur dan mengangkat dia untuk mengambil keputusan dalam kehidupan yang penuh dengan pertobatan. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya. Supaya kita mengalami perkenanan kepada Allah dan menerima janji-janjinya, kuncinya yaitu dengan cara menjalani hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Hidup terus percaya, hidup terus berserah dan bersandar kepada Allah, dan selalu hidup dalam kerendahan hati. Bapak, mama, saudara-saudara, bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Allah? Pertama, hidup bergaul karib dengan Allah. Yang kedua, dalam perjalanan kehidupan kita harus mempunyai waktu untuk membangun sebuah hubungan dengan Tuhan dalam beribadah. Yang ketiga, dalam perjalanan kehidupan kita, marilah kita mengambil sifat dan cara yang kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat berbeda, membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang keempat, kesempatan menjaga hati dan pikiran tetap kudus.
Tuhan Yesus berkata bahwa, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada Allah." Yang kelima, hidup dalam tuntunan Allah. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suara Allah. Yang keenam, senang memuji Allah. Yang ketujuh, berada di lingkungan yang benar. Siapa yang bergaul bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup berkenan kepada Allah sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Kita hidup percaya kepadanya. Hidup kudus dalam seluruh kehidupan ini. Milikilah keintiman dalam doa. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan memuliakan Allah dalam pujian penyembahan. Percayalah bahwa kita telah berada dalam hidup berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menutup rangkaian ibadah kita dengan menaikkan doa kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam segala pergumulan kehidupan kita, kami percaya bahwa firman-Mu sajalah yang mampu menuntun kami untuk melakukan apa yang baik dan berkenan kepadamu. Kalau Engkau mendapati kehidupan kami tidak sempurna, kami mohon Tuhan, Engkau datang dan ampunilah kami. Setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan dalam hidup ini. Ya Bapa, Tuhan kami, seringkali di dalam kehidupan ini kami mencari apa yang kami inginkan dan apa yang kami capai, tetapi kami tidak menyadarkan diri kami kepadamu. Oleh karena itu firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk mengandalkan Engkau di dalam seluruh pergumulan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, datang, tuntun, pimpinlah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami orang percaya, kami datang dan bersyukur kepadamu di dalam doa. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.